Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mulyana Stidi Giovanni selaku pembicara pertama tim pemerintah. Sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya untuk menjelaskan kata kunci dari mosi debat kita pada hari ini, yaitu dalam kondisi krisis, Dewan ini akan mengizinkan negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal. Definisi krisis menurut KBBI adalah keadaan yang berbahaya, parah sekali, keadaan yang genting, kemelut, dan atau keadaan yang suram. Pada mosi debat kali ini, krisis yang dimaksud kami maknai sebagai krisis ekonomi. Maka definisi dari krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan ditandai dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok secara drastis, kenaikan harga pajak dan tingginya angka pengangguran serta kriminalitas. Penyebab terjadinya krisis ekonomi antara lain berlebihnya hutang negara dan tingginya laju inflasi. Dampak dari krisis ekonomi yaitu melonjaknya tingkat pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat yang memicu tingginya angka kemiskinan hingga menyebabkan kebangkrutan suatu negara. Definisi kebijakan menurut KBBI adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ekonomi radikal artinya tindakan yang diambil oleh pemerintah yang mengubah regulasi atau aktivitas ekonomi secara drastis, termasuk legalisasi sektor-sektor yang sebelumnya dianggap tabu atau kontroversial. Dewan Juri yang terhormat, kami dengan sangat bangga, sangat mendukung Dewan ini untuk mengizinkan negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang radikal. Alasan kami diantaranya yaitu ketika terjadi krisis ekonomi, maka terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembalikan stabilitas ekonomi negara. Perizinan sektor-sektor yang sebelumnya dianggap tabu seperti melegalkan pemanfaatan pekerja anak, hingga sin industri, pelegalan prostitusi, perjudian, hingga jual beli alkohol dapat menjadi solusi cepat untuk memulihkan keadaan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas yang kemudian dapat menekan angka pengangguran. Dengan semakin ditekannya angka pengangguran, secara signifikan negara dapat memperbaiki perekonomian. Dalam kondisi krisis, negara membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan, termasuk kebijakan yang sebelumnya dianggap tabu atau kontroversial. Kebijakan ekonomi radikal dapat menjadi langkah sementara yang paling efektif untuk memulihkan kondisi ekonomi. Selanjutnya, salah satu tanda terjadinya krisis ekonomi adalah menurunnya pendapatan negara. Legalisasi sektor-sektor yang selama ini dianggap tabu atau kontroversial selain dapat menciptakan lapangan kerja, juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, legalisasi industri perjudian dan jual beli alkohol dapat menjadi sumber pendapatan negara yang efektif melalui pajak. Pajak dapat membantu pemerintah mendapatkan pembiayaan untuk program yang lebih luas hingga kembali menstabilkan ekonomi negara. Selain itu, dengan adanya legalisasi sektor-sektor yang sebelumnya dianggap tabu, maka akan menekan angka kriminalitas dan pelanggaran hukum sehingga juga mengembalikan kondisi negara menjadi lebih kondusif. Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkan argumen di atas dalam kondisi kritis, kami sangat mendukung Dewan ini untuk mengizinkan negara menerapkan kebijakan ekonomi yang radikal. Tindakan melegalkan kebijakan ekonomi yang radikal, tindakan melegalkan sektor-sektor yang sebelumnya dianggap tabu dan kontroversial, merupakan langkah pragmatis yang dapat dilakukan untuk kembali mencapai stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.